Maksudnya kan digeruduk orang banyak. Saya mau tanya satu hal, kenapa sih Pak kantornya didatengin, rumahnya didatengin, pada nagih uang? Emang Pak Vidi, Bu Elsa atau Bang Farhat bener megang uang mereka? Apa Pak yang sudah terjadi? Ya, oke, makasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya juga kasihan sama para member itu. Tapi saya melihat bahwa para member ini dimanfaatkan oleh Kamal, ya, dipimpin oleh saudara Andi untuk menggeruduk saya seolah-olah uang member itu ada sama saya, ya, atau Bu Elsa atau mungkin Farhat juga. Saya nggak berani ngomong karena memang kita kan kerja profesional aja. Padahal ini tidak benar. Ya, dengan kasus kemarin itu Kamal itu akhirnya bebas murni. Nah, uang member yang disetorkan ke PT Nkam yang direkturnya adalah Pak Kamal itu dikembalikan seluruhnya. Saya tidak tahu jumlah seluruhnya disita polisi Polda Jatim itu berapa, tapi yang pasti adalah yang saya tahu kasus itu diberitakan juga itu nilainya 751 miliar. Tapi berapa pasnya itu penyidik lebih tahu, dan kemudian persidangan yang saya nggak ikuti juga karena diputus sepihak kuasanya juga saya tidak tahu, ya, berapa yang dibuktikan di pengadilan. Nah, itulah uang member, karena uang, ya, yang saya bilang untuk dana operasional, kemudian lawyer fee kami itu sudah ada pernyataan dari keluarga Kamal, itu ditangani oleh istrinya, dua kakaknya, dan salah satunya ada teman baik saya, teman bisnis, itu menyatakan memang itu bukan uang member, tidak ada hubungan dengan Nkam, tidak ada dengan bisnis itu, dan di sana dinyatakan, nanti saya silakan di close up, tidak, mereka menjamin tidak akan ada tuntutan pidana maupun perdata dari pihak manapun juga, karena itu memang persyaratan kami dari awal, kita nggak mau terlibat, dan uangnya kan memang uang bisnis itu sudah disita oleh Polda. Nah, saya tanyakan waktu itu, ini apa perkara besar begini, sidang mesti berurusan di Jawa Timur, masih ada duit nggak? Iya kan? Ya nggak mungkin kan, misalnya nggak ada duit terus kita bolak-balik, dan memang selama berapa bulan bolak-balik BAP, kemudian kami juga akhirnya ada sidang perapit, terus biaya dari mana? Kan nggak mungkin. Nah, mereka menyatakan ada uang di luar uang mereka keluarga. Saya bikin pernyataan, gitu. Tapi sekarang kejadian begini, dibilang malah uang yang dipakai untuk operasional, nanti ada penjelasan lebih detail dengan bukti-bukti. Uang dipakai untuk operasional dan lawyer fee kami terpakai untuk dia, untuk ngurusin perkara dia, gitu. Sampai kalau Bu Elsa sampai penyidikan saja karena dicabut kuasa sepihak, saya sampai sidang pertama pokok perkara dicabut juga kuasanya. Itu semua biayanya memang dari dia, uang dari keluarganya, dari kami ini. Tapi juga ada uang-uang itu yang bukan hanya mengurus perkara saja, bolak-balik sidang dan lainnya, bahkan karena dia sudah mengaku disita duitnya dan uang itu dia minta bantuan untuk kebutuhan istrinya, untuk sekolah anaknya di Singapura karena terancam dikeluarkan, nggak bayar biaya, kemudian listriknya, biaya kehidupan sehari-hari, itu kita bantu dari uang itu, dan ada kwitansinya diterimakan di bank, kwitansi dari kakaknya, ya, namanya Sunil Ditandani. Bahkan penyelesaian keuangan dengan lawyer sebelum kami itu juga kita bayarkan dari sana. Jadi kalau dia bilang uang itu kembaliin, semua harus kembaliin ke dia, nah terus kita kerja nggak dibayar, bahkan tekor, logikanya kan gimana itu? Kan nggak mungkin. Memang saya minta uang di awal itu karena saya udah tahu ini bakal besar biayanya ngurus dia, karena kita di Jakarta, perkaranya di Surabaya. Nah, itulah yang keluarganya mau keluarkan. Dan sampai sejauh ini kan nggak ada komplain. Semenjak Kamal dikejar-kejar oleh member, digugat oleh member, barulah dia bilang uang itu ada di kami. Logikanya sederhana sekali kan. Kenapa sampai
mereka geruduk kita. Betul. Dan mereka gencar sekali karena ada koordinatornya. Iya. Makin jelas nih Pak. Jadi bahwa uang yang pindah itu inilah kebohongan-kebohongannya. Yang paling pertama kebohongan yang beredar di luar, yang saya tadinya nggak merasa perlu mengklarifikasi adalah misalnya dibilang kami bertiga datang ke rumah istrinya dan memaksa sehingga mendapatkan uang tunai. Betul. Itu satu kebohongan yang keterlaluan. Karena sampai detik ini saya nggak tahu rumahnya dia di mana. Bahkan dalam rangka menagih kekurangan pembayaran, saya udah kirim surat itu ke kantornya dan sebagainya. Saya nggak bisa menemukan dia. Bahkan malah ini jadi kesempatan buat saya ketemu sama Kamal. Karena selama ini saya cari dia nggak bisa. Ya, kebohongan datang bertiga, minta uang, secara dia terintimidasi, itu di salah satu pertemuan di sini. Di sini yang waktu dengan tim lawyernya Pak Radin di telepon ya tanggal berapa itu? 26 November pakai handphonenya Andi, telepon Pak Kamal. Saya bilang saya selalu manggilnya Sanju karena itu panggilan keluarga ya. Nanti Alisa Sanjay. Saya bilang Sanju, ini katanya Muni itu Kamini, istrinya Muni. Katanya Muni kirim duit ke saya karena dipaksa dalam bawah tekanan. Dia jawab saya, nggak ada bos tekan menekan itu. Jadi itulah karakternya saya. Kalau ngomong sama saya dia nggak bisa mengarang-arang. Nah, kemudian dengan pertemuan di Pember, makanya saya minta ketemukan saya. Kita lihat sama-sama. Bisa nggak dia bohong di depan saya? Berkata bohong. Itu satu. Kemudian bertiga. Kapan saya datang bertiga? Karena pertama kali dapat kuasa itu saya sama Bu Elsa. Iya. Betul. Farhad Abbas itu belakangan. Mungkin sekitar itu kan Desember dapatnya 23 Desember. Nah, Farhad Abbas itu seingat saya sekitar Januari atau Februari, saya lupa, nggak tahu tanggalnya, dan saya juga nggak tahu dapat kuasanya bagaimana. Katanya dapat subsidi dari Bu Elsa, kemudian katanya dapat kuasa langsung dari Kamini, saya nggak tahu, terus terang nggak tahu, ya. Jadi itu kan kebohongan yang kasat mata lah, ya. Kemudian beredar lagi katanya ditransfer 3 miliar tapi untuk peradilan tapi tidak dijalankan. Nah, itu kan kebohongan yang lah saya sidang 1 bulan penuh sampai ya dirubah tadi 3M, kemudian di pertemuan terakhir dibilang 2,7 oleh Andi, ditelepon langsung saja 2,6. Saya bilang ini saya baru dengar lagi angka ini. Ya kan? Pra-peradilan nggak dijalankan. Tadinya dibilang nggak dijalankan tapi dengan transfer uang. Saya bilang gimana nggak dijalankan? Ini cek aja tuh putusan pra-peradilan 4 orang, Kamal, Sohanda, Prima dan Wiwit itu putusannya kan ada di situ siapa lawyernya. Saya sidang full, ada berapa orang kita waktu itu dengan partner saya, teman sekolah. Bahkan saya ada jadi punya hutang sama dia. Karena belum dibayar lunas sama Kamal. Jadi ini situasi begini saya korbannya kok udah jatuh ketiban tangga lagi. Dapat fitnah dengan kebohongan, saya belum dibayar, tekor. Nah itu dalam berapa kali meeting baik di sini dengan tim lawyernya Pak Radin maupun dengan member di rumah itu udah saya ungkapkan. Makanya salah satu member itu sampai Ibu Ida kalau nggak salah namanya itu, wah kita ini salah lama. Tapi ini kan point of no return, mereka udah kadung geruduk ke sana sini kan. Nah, makanya saya bilang udah ketemu deh. Nah itulah yang 2 kali ketemu. Pertama Kamal nggak bisa datang dan sampai H-1 nggak ada konfirmasi ya, malah bisa kita ketemu. Kemudian yang kedua kita minta Jumat lagi karena itu hanya hari Jumat lah yang kita agak bebas. Yang lainnya kita ada sidang, legal writing ini tim lawyer kita. Tapi karena Pak Kamal bilang dia hari Kamis pagi Kamis pagi itu dia berangkat sekeluarga liburan, ya liburan akhir tahun. Ya kemarin berarti. Ya udah kita paksakan dalam keadaan kurang tidur, capek, kita meeting kemarin. Apa hasilnya? Saya mau dikonfrontasi sama Kamal, tiba-tiba Kamal walk out gara-gara Bu Elsa nggak hadir. Padahal sudah disepakati Bu Elsa akan
menghadirkan kuasa hukumnya dengan surat kuasa sudah ditunjukkan. Akhirnya klarifikasi dari Bu Elsa itu tidak tuntas kan. Sebenarnya meeting kemarin tuh udah no case, nggak ada gunanya. Tapi karena ada member di sana, saya menghargai rekan Pak Radin datang sendiri, bukan hanya timnya ya, apalagi datang sendiri ya, saya tetap lakukan karena saya bersikap fair. Kalau Bu Elsa boleh diwakili oleh kuasa hukum, kenapa Kamal tidak? Walaupun sebenarnya pokok inti agenda dari meeting kemarin sudah nggak ada. Akhirnya jadi melebar kemana-mana, bicara soal legal standing, bicara soal surat kuasa, itu sudah lewat sebenarnya. Saya hanya butuh yang berada di luar 55 miliar transfer itu mana, supaya jelas. Dan 55 miliar transfer itu ya, itu ke saya berapa, ke Bu Elsa berapa, kalau ada ke Farhad berapa, kan begitu kan kita mau auditnya, ya kan? Nah itu tidak tercapai. Apa namanya? Ya, jadi dalam beberapa kali pertemuan disampaikan oleh Andi Rivaldi sebagai kuasa, saya nggak tahu kuasa apa, kuasa menagih. Ini kan juga bahaya kuasa menagih. Kalau kuasa hukum jelas, ya kan memang untuk melakukan upaya hukum. Kalau kuasa menagih ini kan saya bisa bilang kayak debt collector. Apa bedanya dengan debt collector? Tapi ya saya tetap ladeni, karena tadi itu geruduk sana geruduk sini. Tadinya saya merasa saya nggak ada masalah karena yang waktu Andi Rivaldi itu teriak-teriak di luar tahun 2020 dan seterusnya itu selalu dibilang yang VD 10M itu sudah clear. Memang clear, kenapa? Saya sudah bikin laporan keuangannya dan itu jadi bukti yang kita masukkan dalam ke BAP ke Polda Jatim. Jadi sudah sah secara hukum, sudah dalam waktu proses BAP itu ada di Polda. Silakan cek ke sana. Jadi sebenarnya sudah clear secara hukum. Nah, kenapa saya dikait-kaitkan lagi? Terus bahkan dilaporkan ke polisi, dibilang merampas perusahaan. Kemana saya ungkapkan sebagai orang hukum, coba terangin ke saya bagaimana caranya merampas ke perusahaan. Kalau merampas motor, merampas mobil, merampas uang, iya. Perusahaan gimana cara merampasnya? Kan jadi kayak kita ini nggak pernah belajar undang-undang korporasi. Ya, berarti asli gitu. Iya. Nggak ada kejelasan sama sekali. Nggak ada kejelasan. Karena berubah-ubah terus dari awal. Pertama sekali dulu dengan, mohon maaf ya, tim lawyer ini sudah yang ke beberapa. Pertama dulu dari tim lawyernya adalah ya emas tertentu datang ke sini, dibilang 80 miliar. Terus 80 miliar dari mana? Oh, 30 miliarnya dikasih cash ke Farhad. Lah, urusan apa sama kita, ya kan? Habisnya turun lagi, naik berubah. Jadi kan 50, 55, 39 loh. Ini kok berubah-ubah. Dan statement-statement yang tidak benar ini sudah terlanjur beredar di luar kan. Nah itu yang dibilang saya ada di rapat itu ada surat bukti titipan uang. Nah begitu saya tanya mana, kita tanya mana di titipan, kasih lihat suratnya. Surat pernyataan Kamal. Nah surat pernyataan, saya bisa bikin 1000 surat pernyataan. Iya kan? Tapi kalau bukti transfer jelas itu dari rekening mana kemana. Dan kemarin pun untuk yang 55 itu Mas Andi keluarin lagi Andi Rivaldi. Oh iya, ada yang transfer, ada yang cash. Apa bukti cashnya? Ini ada falas menukar uang. Saya bilang nukar uang. Terus hubungannya sama saya gimana? Dia bisa dinukar uang untuk temannya atau dia diri sendiri? Ya bukti nyerahkan tunainya mana? Betul. Ya kan? Terus sudah nggak konsisten kan? Dari 55M transfer yang saya harapkan dia juga punya kasih bukti transfer dari rekening dia atau istrinya ke saya berapa misalnya. Ada memang, ada dan saya tidak bantah. Terus ke Bu Elsa berapa? Nah itu diharapkan kan kuasa hukumnya yang akan menunjukkan, mengcounter lah ya bukti-bukti. Tapi kan saya nggak boleh dong menjelaskan, saya bukan lawyernya Bu Elsa.
Saya punya kuasa sendiri, surat kuasa sendiri, Bu Elsa punya surat kuasa sendiri. Disinggung-singgung Farhad, saya nggak bisa ngomong. Nggak boleh saya ngomong. Kalau saya ngomong berkata bohong, habis ya. Saya habis dong. Saya kan berbicara kapasitas sebagai seorang penegak hukum. Ya, memang Pak. Jadi ya gitu kan. Ya. Nah, cuman itu aja yang buat geram. Jadi dia datang kabarnya yang terima duit cash itu sebagai apa? Betul. Apakah jasa lawyer? Apakah justru minta-minta duit kayak preman atau gimana? Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi resah. Oke, terus Nah, kalau Pak Fidi dan Ibu kan Bu Elsa kan sudah aman nih, maksudnya sudah firm lah sebagai kuasa hukum. para member. Iya. Kalau hujan panas segala macam. Iya, kasihan dengan mereka. Karena itu tadi digiring opini melalui medsos, melalui cumi.com, ya kan? Iya. Itu bahwa uang mereka ada di kami, ya kan? Dan memang bukan salahnya, tapi kita nggak mau bereaksi Ya. karena kita nggak ada hubungan hukum dengan mereka. Nanti saya ulangi lagi, ada penjelasan itu. Dan itu adalah non litigasi dengan selesai, kita akan litigasi. Karena ini sudah memenuhi unsur fitnah dan pencemaran nama baik, ya kan? Silakan pertanggungjawabkan uang member sendiri yang ratusan miliar sitaan itu. Karena saya nggak mau mengungkapkan apa-apa tentang konstruksi hukumnya. Itu adalah rahasia klien kami. Nah, itu adalah konstruksi hukum kami. Pada persidangan, lawyer yang melanjutkan perkara ini kan pegangannya BAP, sehingga bisa dipatahkan lah konstruksi hukum dari masing punya kewenangan masing-masing. Saya nggak tahu kuasanya ibu itu menghasilkan transfer uang berapa ke rekening Bu Elsa, apalagi Farhad. Mana bisa saya ngomong? Karena kita artinya kita sebagai legal standing masing-masing ya, kita bicara atas nama apa yang kita lakukan. Gak mungkin saya menyatakan sesuatu, apalagi di ranah publik, apa yang terjadi dengan Bu Elsa. Ya kan, walaupun kita waktu itu sama-sama turun, tapi surat kuasanya 2. Walaupun bahkan waktu yang sedang perdata di Surabaya benar-benar 2 surat kuasa. Sampai ya hakim waktu itu secara bersuara bilang, wah ini hebat ya, lawyernya sampai 2 kantor, orang kaya ini. Ya kalau kasusnya 761 miliar rasanya bukan orang miskin ya. Tapi status uang 700 kasus 750 saya juga nggak bisa ngomong ya. Karena itu bagian dari konstruksi hukum kami dan itu rahasia dia. Iya, oke. Pak Edi sekarang mau tidak mau nih Pak Fidi, Bu Elsa dan Pak Farhad tidak bisa dilepaskan nih karena mereka menjorek ke Anda bertiga nih. Pernah nggak Pak Fidi ngomong, kalau tadi kan Pak Fidi udah clear, jelas banget nih kemuka bahwa ini adalah fee lawyer dan sekian, clear sudah. Bisa nggak, maksudnya pernah nggak Pak Fidi ngomong bahwa seharusnya Farhad bicara juga tentang hal ini gitu, maksudnya. Karena selama ini kita coba menghubungi beliau masih belum ada tanggapan atau reaksi untuk mengklirkan masalah ini. Ya, yang menggabungkan kita bertiga kan Kamal. Ya, kita dikasih kuasa yang berbeda. Saya bahkan apakah Farhad dikasih kuasa tersendiri atau kuasa, saya nggak bisa ngomong karena saya nggak punya buktinya. Saya nggak bisa ngomong. Nanti kalau saya salah ngomong, Farhad bisa gugat saya. Iya kan? Kita orang hukum benar-benar. Silakan tanya ke dia. Apakah seharusnya diklarifikasi? Saya pikir ya silakan klarifikasi. Karena memang saya waktu itu walaupun datang belakang, saya kan Farhad juga ada kerjanya, ya kan? Makanya kita membangun konstruksi hukum sama-sama. Walaupun tugas berbeda-beda, saya dampingi di sel. Terus Bu Elsa juga waktu pertama kali datang itu, ya jangan lupa Kamal, ya kan? Dia dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan di dalam itu, kita minta supaya dia diperlakukan dengan lebih baik ya. Dia sakit, diobati. Siapa Fata Suwanda itu ada sakit gula, lukanya nggak disembuhkan, kita minta diobati. Termasuk peran Bu Elsa di situ dan saya, kita membujuk 4 lawyer sebelumnya untuk berkoordinasi, diambil alih. Kenapa? Karena kita lihat
berita acara pemeriksaan yang pertama itu justru memberatkan Kamal, terutama dari 3 orang yang lain. Dan kita bilang ini kan jangan kalian saling serang, kalian kan sama-sama, jangan saling menjatuhkan. Kan soal salah atau benar urusan belakangan, tapi pernyataan kita saling menjatuhkan seperti ini aja, simpang siur kan bisa menjatuhkan. Jadi kami berkoordinasi, ya bisa dibilang kita merekonstruksi lah hukumnya, ya. Tidak ada yang salah dengan rekonstruksi hukum, dengan konstruksi hukum, karena itulah tugas kuasa hukum. Itulah bagian dari pembelaan lawyer terhadap kliennya, bukan membenarkan yang salah, Pak. Supaya kliennya itu kalau dihukum hukum yang sewajarnya, sesuai dengan kesalahannya. Bahkan kalau bisa diringankan, kalau bisa, ya kan, kalau bisa. Dan lawannya adalah konsultan hukum, jaksa, penyidik, jaksa, dakwaan jaksa, tuntutan, kan begitu. Paling tidak nggak ditagih-tagih terus, nggak panjang terus, dan tidak menjadi bola liar yang nggak akan ada habisnya. Ya, saya hanya minta satu, kita saling membuktikan. Kamal dengan Andi di luaran sana bilang ada bukti transfer di media, bukti transfer di media, buktikan supaya sesuai dengan surat pernyataannya, ya kan? Sesuai dengan kronologi yang dia sampaikan ke kita. Sesuai dengan surat pernyataannya total nilai transfer ya. Iya. Total nilai transfer. Iya. Jadi Itu transfer 55 ya. Tolong, dan dari sana baru kita nanti urai ke saya berapa, sudah clear, tidak ada bantahan kan, 9950 yang kata Kamal yang 10 lah gitu ya, 10. Nah 45 nya siapa? Misalnya ke Bu Elsa berapa, dikonfrontir dengan bukti transfer, bukti mutasi rekeningnya Bu Elsa, penerimanya berapa, kemudian juga konfirmasinya berapa. Kan ini sederhana sekali, hitung-hitungan anak SD kan. Kenapa jadi ruwet begini? Kalau ada selisih, ya mana kamu ngomong ke Farhad, silakan gitu. Nggak perlu ribut, kan sederhana. Dan saya harapkan ya udah, mungkin ya sudah ada kemajuan. Bu Elsa memang ya kita tahu lah ya kapasitas beliau. Kalau beliau kan orang hukum benar ya, nggak ada urusan sama nomor, dia nggak mau, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Kalau saya bukan orang hukum asli ya. Saya baru berapa belas tahun jadi jurist, saya pengusaha, saya terima aja, nggak apa-apa. Supaya karena saya berpikiran dengan cara inilah bisa diklarifikasi dan benar. Sebenarnya kemarin itu bisa clear, setidaknya saya dengan Bu Elsa, karena Bu Elsa ada kuasa hukumnya, sayanya dengan kuasa hukum saya. Makanya kalau kemarin Kamal itu walk out dengan alasan kecewa Bu Elsa nggak hadir, saya yang paling kecewa. Konfrontasi saya nggak berhasil. Saya pengen supaya apa yang Sanju dalilkan, dia buktikan. Saya counter, nggak tercapai, dia walk out. Jadi bukan dia yang kecewa. Saya menduga dia memang menghindar dari upaya pembuktian. Ya ada dugaan saya dia malah jadi menghindar. Di luaran ngomong, kalau sendiri ngomong 50 ada bukti, ada pernyataan segala macam. Jadi ayo konfrontir dengan saya. Dan itu yang saya minta ke Adi dan member, pertemukan saya dengan saya supaya kalian lihat dengar sendiri apa faktanya, mana buktinya. Sama seperti ini kan, katanya ada surat titipan, ternyata Iya, tadi saya sampaikan ada surat titipan. Iya. Ada di dia punya surat kuasa. surat kuasanya Andi. Ada surat titipan. Saya tanya mana surat titipan? Surat pernyataannya Kamal. Ya kan, saya juga bisa minta Anda bikin surat pernyataan gitu ya. Saya dan kemarin surat pernyataan, surat titipan uang bahwa ini ke Bu Elsa 55, saya nggak membela Bu Elsa ya, dalam kapasitas 55M jangan disentuh sepeser pun. Lah terus kita kerja dari mana duitnya? Tapi kita udah sampaikan tanyakan Satu itu. surat Kemudian saya minta Andi kasih lihat suratnya, ada tulisan tangan, ini tulisan tangan, selalu otentik. Saya tanya mana? Katanya tanda tangan Bu Elsa itu mana? Saya kan tahu berpuluh-puluh tahun saya tahu tanda tangan Bu Elsa. Tanda tangan Kamal.
Lah saya bilang kalau ini 1000 saya bisa bikin pernyataan apapun. Nah ini kan kembali sudah memenuhi unsur fitnah, kebohongan, dan disampaikan kalau lihat videonya Kamal terakhir yang kedua apa itu kan ada loh pernyataan itu kan sudah pencemaran nama baik karena di media. Betul. Pak, ini dari sisi kemanusiaan, para member kan masih menuntut haknya. Menurut Pak Fidi, solusinya seperti apa? Solusinya ya minta sama Kamal, masih ada duit ratusan miliar dikembalikan oleh kejaksaan, bahkan uang saya pun masih ada di sana. Saya malah agak heran dan saya sempat menghubungi datang ke Kejaksaan Negeri Surabaya karena uang 5 miliar yang saya bilang tadi merefer ke kasus Pak Hotma Sitompul, ternyata pilihannya salah, dia kembalikan uangnya. Nah, saya mungkin terlalu takut kali ya. Saya bilang udahlah, kalau emang dia salah ya sudah, saya kembalikan duit, tapi saya nggak mau untuk operasional. Nanti kalau saya kembaliin semuanya, kirim semua ke rekening penyitaan di Reskrimum, tuh saya ke Surabaya naik jalan kaki, ya kan? Jadi saya kirim 5 miliar. Saya tulis lawyer fee, ada itu. Dan apa putusan pengadilan? Website Kejaksaan dikembalikan kepada kami ini. Asal tahu ya, penyitaan itu harus jelas siapa yang menyita, yang memberikan sitaan itu. Nah ini ada apa di sini kok dikembalikan ke kami ini? Padahal saya transfer. Karena berita acara serah penyitaan itu harus ditandatangani. Kok bisa kami ini istrinya? Padahal pada saat itu kami kan di Jakarta, Sanju ada di penjara. Bukti transfer dari saya. Kok bisa dikembalikan? Nah ini belum sampai ke sana. Belum clear. Memang kejaksaan bilang, ya udah Pak Fidi intervensi aja. Nanti kita hold gitu. Tapi saya bilang nanti aja deh, kita pasti sibuk ya. Tapi kalau saya di kutek-kutek terus, ya saya bukan orang bukan malaikat ya. Saya bilang tadi, kalau non litigasi ini tidak berhasil, tidak membuahkan hasil, tidak clear, saya akan masuk litigasinya. Untuk pertemuan hari Rabu. Nah, untuk pertemuan tanggal 15 katanya ada pertemuan. Nah itu ya. Ya saya tetap aja, mana buktinya 55M. Saya nggak mau urusan. Saya tetap bilang sama Bu Elsa, saya sudah lakukan upaya yang menurut saya efektif. Paling tidak memberikan penjelasan kepada member, yuk salah alamat kalian ini. Salah alamat. Karena Tentang hal yang ini. tetap bertahan dengan saya, dia kasih tunai di rumahnya. Bahkan Pak Kamal bilang ada 9 saksi katanya. Iya. Saya agak bingung juga, karena selama berhubungan dengan saya itu cuma kakaknya 2 sama istrinya 3 orang. Dan kalau memang ada saksi, dia bisa bicara dengan gampang. Kalau masih non litigasi ya, seenaknya aja boleh. Tapi saksi itu untuk diketahui kebenaran dan kejujurannya itu harus dibahas sumpah. Dan dibahas sumpah itu hanya bisa dilakukan depan penyidik atau hakim. Yang ngerti artinya ini ya. Jadi jangan sembarangan ngomong, hukum. Pak, mungkin ada yang lupa saya tanyakan atau saya ungkapkan gitu ya. Apa yang kira-kira Pak Fidi ingin dan tim ingin ungkapkan di kasus ini? Mungkin saya ada yang lupa tanya gitu. Ada yang kurang gitu misalnya, apa yang ingin Pak Fidi luruskan dari ini semua? Yang saya luruskan bahwa setahu saya 55M itu merupakan campur aduk yang nggak jelas, ya. Campur aduk yang nggak jelas. Karena saya, Bu Elsa punya kuasa masing-masing dan kita ditransfer uang juga masing-masing. Ya, saya nggak mau bicara, walaupun saya tahu saya nggak mau bicara atas nama Bu Elsa, karena Bu Elsa sudah punya kuasa hukum dan saya bukan kuasa hukumnya Bu Elsa. Cuman saya percaya itu juga nggak benar. Nah, walaupun nanti kita bertiga, saya nggak tahu dengan Bang Farhad ya, memberikan pernyataan masing-masing kan gampang. Itulah akumulasi, itulah bisa membuktikan benar nggak 55 itu ditransfer.
Jangan selalu dilibatkan bertiga nggak jelas. Ya. Padahal kita jelas masing-masing. Kalau masing-masing kan gampang. Saya berapa? Ini pertanggung jawabnya apa? Udah ada di BAP polisi. Clear sudah. Dan Andi juga sempat mengungkapkan begitu. Bahkan uang yang dikirim ke saya itu, ya itu saya bilang 5M aja udah saya kirim ke Balik ke sana. ke Ditreskrim. Ditreskrim. Yang saya klaim kalau dia bebas murni, ya kembalikan juga dong saya. Iya. Masa saya kerja nggak dibayar? Nah udah tinggal berapa? 4 sekian ada dipinjam 1 miliar, harus 50. Ada banyak. Saya nggak mau detail ungkap di sini. Itu nanti di depan penyidik atau hakim akan saya ungkapkan. Berarti secara sederhananya sebetulnya kalau untuk ke Pak Fidi ini udah clear ya Pak? Clear dong. Tinggal ya sebenarnya kalaupun dengan 55M ini Pak Fidi sekian ya tinggal dari pihak Welsa dari berapa Iya. membuat kasih dari kelihatan 55 dan itu aja. Kan dia berpatokan di 55 itu dasarnya. Betul. Ke saya oke 10, kan tinggal 45. Oke. Bu Elsa berapa? ya. Yang lain berapa? Yang lain berapa? Yang lain berapa? Iya kan? Selesai kan cuma 3 orang. Dan semestinya untuk hal ini Pak Fidi tidak lagi dilibatkan semestinya. Seharusnya. Dan memang setelah pertemuan-pertemuan itu memang saya lihat YouTube-nya atau videonya siapa? Andi Rivaldi sudah tidak menyebut saya. Bahkan ada yang bilang dilaporkan ke PPATK itu udah nggak ada nama saya. Karena saya waktu Andi Rivaldi bilang minta izin ini saya laporkan ke PPATK. Saya bilang oh PPATK, saya sangat setuju. Karena di PPATK itu kalau misalnya bisa ya, saya nggak tahu kalau misalnya bisa kan aliran semua dana. Jangan buat yang kami bertiga aja atau saya sendiri atau Belsa sendiri atau Farah. Dana dari member masuk ke rekening dia, terus dipakai apa aja, Kemenkam, dipakai apa saja, harus dibuka semua. Betul, dibuka. Iya, kalau dibuka semua itu baru Baru fair. Termasuk yang biaya kuliah dan Iya. lain-lain. Semua ya. Clear. Gitu. Bobi ada yang mau disampaikan atau mungkin teman-teman di sini? Ya, silakan ada yang mau tambahin. Jadi kalau dari kami tim kuasa hukum itu untuk pertemuan yang rencananya akan diadakan di hari Rabu ya, tanggal 15 Desember 2024, itu kami minta untuk ditunjukkan bukti-buktinya. Mulai dari yang di dalam isi kronologi yaitu tentang Prof. Elsa, Pak Fidi, dan Bang Farhad ke rumah istri Pak Kamal gitu ya. Itu untuk dapat dibuktikan gitu. Karena ini kan sudah kemungkinan dugaannya sudah di-share ke para member dan masyarakat. Ya. Jadi harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk total yang nilai transfer 55 miliar yang selama ini di medsos kan ya, di media gitu disampaikan, bahkan yang terakhir kami lihat di YouTube gitu. Nah itu untuk dapat dibuktikan juga seperti itu. Karena hal tersebut sudah patut diduga memenuhi unsur fitnah dan pencemaran nama baik sesuai dengan KUHP, dan karena disebarkan di media maka patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang ITE. Seperti itu. Jadi jelas langkah atau upaya hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum seperti itu. Terima kasih. Oke. Gitu. Ada yang lain? Boleh. Kami selaku kuasa hukum dari Bapak Fidi Kalisul Syarif ingin menekankan dalam azas hukum itu ada namanya actori incambit probatio. Artinya siapa yang berdalil maka dia harus membuktikan. Nah, pertemuan tanggal 18 Desember 2024, 2 hari yang lalu kemarin, yang mana ketika kami meminta bukti dari mereka mendalilkan 55 miliar tersebut, itu tidak dapat mereka buktikan. Nah, oleh karena itu kami meminta nanti untuk pertemuan selanjutnya silahkan hadapkan kepada kami bukti-bukti yang dimaksud. Nah, sangat disayangkan pertemuan kemarin itu Bapak Sanjay alias Bapak Sanju alias Bapak Kamal yang tidak mengikuti sampai selesai. Dari awal dia langsung walk out karena alasan tidak ada Ibu Elsa Syarif. Padahal dalam pertemuan itu sudah disampaikan oleh kami selaku kuasa hukum terhadap saudara Andi yang datang nanti untuk Profesor Elsa Syarif itu adalah diwakilkan kuasa hukumnya. Artinya
Pak Sanju itu sudah tahu. Nah, kami berharap, tapi memang hak dia untuk lakukan itu ya, walkout itu. Kan ada Bapak Vidi, klien kami, kan bisa diklirkan seharusnya berapa transfer yang dimaksud dari total 55 miliar tersebut. Dan kami sudah siapkan bukti-bukti dokumen yang kami punya begitu. Nah, tapi karena dia walk out, akhirnya tidak sampai selesai kan begitu. Itu yang sangat disayangkan oleh kami, dan tentu saja klien kami sangat kecewa justru dengan dia keluar dari awal seperti itu. Gimana? Ya, tadi bicara walk out tadi, harusnya yang dengan dia walk out, saya seharusnya juga bisa walk out juga. Lah karena saya minta dikonfrontir dengan dia kok, harusnya saya juga punya hak untuk walk out, tapi saya menghargai kuasa hukumnya karena Bu Elsa juga memberikan kuasa juga, artinya kan mendampingi dan mewakili. Saya hormati itu, dan para member di luar yang sudah berapa orang, saya lupa, mungkin sekitar 10 orang lebih lah, karena tujuannya adalah memberi klarifikasi itu. Tapi karena Kamal tidak hadir di sana, akhirnya buyar itu agendanya, buyar ke acara ke masalah legal standing, yang itu sudah lewat. Sekarang gini aja, mana mungkin orang ngirim duit tanpa dasar? Dasarnya kalau di perjanjian perdataan itu adalah konfirmasi ya di Elsa Sharif, saya honorarium. Nah, nggak mungkin orang lakukan itu kalau tidak ada surat kuasa, ya kan? Kan mereka nggak ngirim duit nggak dalam keadaan tersirop dan ya tergendam gitu ya, ngirim sendiri uangnya gitu. Dan memang sudah Sanji juga menyatakan waktu pertelepon di kantor ini dengan Pak Solo, tidak ada tekanan-tekanan, memang benar. Semua kerelaan dan kesepakatan. Kenapa jadi merasa tertekan? Terus kemudian ya itu uang member yang saya nggak apa UMKM atau apa itu dikasih ke Kamkam, kok dibilang uangnya dikasih ke saya. Padahal jelas-jelas di awal kita dapat pernyataan, nanti tolong di sekali lagi di close up, dia sudah menyatakan di atas meterai, baik itu untuk Bu Elsa dan saya, ada dua, jadi itu tidak ada hubungan dengan member, tidak ada hubungan dengan Kemenkam, dan kita dibebaskan dari segala tuntutan pidana maupun perdata. Itu meterai, dan meterai. Apakah dia mau ingkari itu? Berarti dia mengingkari, berarti dia melakukan kebohongan lagi.